Di episode 4 diawali dengan pergosipan ketiga anak buahnya Tawan yang merasa bosnya sangat aneh dan jelas-jelas sudah melanggar protokol kerja mereka, dan bisa jadi bosnya menyukai Ayla. Saat sedang asik bergosip pria, Tawan dan Ayla ada di belakangnya, Tawan dengan sikap seriusnya dan Ayla dengan senyum manisnya. Di sini Tawan balik menggoda ketiga anak buahnya. Namun keusilan ketiganya tidak berakhir di sana. Mereka balik menggoda Tawan dan bertanya apakah dia membuatmu merasa sesuatu. Tapi bukan Tawan namanya bila tak mengeles. Mereka hanya teman SMA yang bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka terhubung kembali karena pekerjaan dan itu murni profesional. Ketiganya terus menggoda tak percaya, dan Tawan pun mengakhiri suasana yang menyudutkannya itu dengan ketegasannya. Tawan memeriksa CCTV setiap kejadian dan kegiatan Ayla. Melihat Ayla tak ada, Tawan pun mencari. Dan Ayla sedang asik bermain dengan ketiga anak buahnya. Nana menyajikan somtan untuk Ayla, namun Ayla merasa ada yang kurang dan Tawan pun tahu apa yang diinginkan Ayla. Tawan pun membuatkan Ayla somtan buatannya. Dan tak pernah salah, buatan Tawan selalu pas di lidah Ayla, karena apapun yang dibuat oleh orang yang tepat, semuanya akan terasa pas. Bulan malam itu sangat indah, Ayla sangat mengaguminya, namun di mata Tawan, Ayla mungkin yang paling indah, karena dia tak berhenti menatap Ayla sampai Ayla pun menyadarinya. Dan mereka pun saling tatap. Tawan segera mengalihkannya dengan mengantar Ayla pulang. Keesokan harinya di kantor, bos Ayla masih sangat khawatir akan keselamatan Ayla dan berencana membatalkan kerjaan Ayla bulan depan dengan tidak menghadiri konser besar acara internasional untuk mewakili Thailand bersama artis-artis besar lainnya dari 10 negara. Namun Ayla sangat ingin tampil dan meminta bosnya untuk tidak membatalkannya, karena dia juga tidak ingin mengecewakan para penggemarnya. Di sini Tawan pun meminta bosnya Ayla untuk jangan cemas karena dia akan melindungi Ayla. Ayla pun tersanjung mendengar itu, dan mengenai penyerang Tawan masih menyelidikinya, dan bos Ayla pun sangat mengandalkan Tawan. Saat Ayla latihan, Yam datang dan Tawan langsung siap siaga saatnya memberikan sesuatu untuk Ayla. Tawan langsung mengambilnya. Di sini kecurigaan Tawan kepada Yam sangat besar. Ayla terus semangat latihan untuk persiapan penampilannya di konser nanti. Tipon menelpon Tawan, dia sudah dapat informasi tentang orang yang menyerang Ayla. Ayla tiba-tiba berlari, Tawan pun menghentikannya. Ayla ingin ke toilet dan itu sangat mendesak. Namun Tawan terus memeriksa satu persatu semua pintu toilet. Dan itu buat Ayla tak tahan lagi. Tawan pun berencana menunggunya di dalam, namun Ayla melarangnya dan meminta Tawan untuk menunggunya di luar. Namun Tawan tetap ngeyel membuat Ayla harus memaksanya keluar. Saat sedang menunggu, tiba-tiba seseorang turun dari atap toilet dan Tawan mendapat kiriman bukti-bukti video. Saat Ayla keluar dengan cepat, si penguntit itu membekap Ayla dan memukul perut Ayla, membuat Ayla tak berdaya. Sedangkan Tawan terus memeriksa bukti video itu. Ayla semakin tak berdaya dan si penguntit itu berhasil menyuntikkan sesuatu. Lalu dia pun menaruh beberapa barang dan memotret Ayla seolah-olah Ayla sedang memakai narkoba. Ayla dengan lemas terus melawan. Tawan pun memeriksa Ayla dan terdapat si penguntit di sana sedang memotret Ayla yang sudah tak berdaya. Tawan pun langsung menyerangnya. Dia terus memukul sampai si penguntit itu tumbang. Melihat Ayla, Tawan langsung menutupinya dengan jasnya dan memerintahkan anak buahnya untuk datang. Melihat kondisi Ayla yang sangat lemas, kemarahan Tawan pun tak terbendung. Dia terus menghajar si penguntit. Dan di saat melihat foto-foto Ayla, Tawan semakin marah dan murka. Dia terus menghajarnya dan Tipon pun datang menghentikan Tawan dan si penguntit itu tumbang seketika. Chanya memeriksa Ayla dan bilang kalau ada bekas jarum di tangannya. Ternyata Ayla disuntik obat penenang. Tawan pun berasumsi si penguntit mungkin ingin menghancurkan reputasi Ayla dan meminta Tipon untuk menanganinya. Tawan menggendong Ayla yang sudah tak berdaya. Di sini Chanya melihat akan sesuatu yang berbeda pada diri bosnya itu. Tawan membawa Ayla ke rumah sakit. Tawan meminta maaf kepada bos Ayla akan keteledorannya dalam menjaga Ayla. Tapi bosnya tidak sepenuhnya menyalahkan Tawan. Apalagi Tawan sudah menangkap pelakunya dan berhasil menggagalkan foto dan video Ayla tersebar. Dan yang terpenting, Ayla selamat, serta meminta Tawan untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Di sini Tawan pun sudah mempunyai semua bukti-buktinya. Tawan terus menjaga Ayla, dia tak melepaskan genggaman tangannya.
Ketiga anak buahnya sangat khawatir, apalagi Tawan belum makan apapun. Di sini Chanya melihat akan perasaan bosnya itu kepada Ayla. Chanya bertanya apa yang akan bosnya lakukan kepada Ayla dan mengingatkan aturan yang sudah Tawan langgar. Chanya mengerti bosnya itu tidak bisa mengendalikan perasaannya, tapi itu justru yang membuat seorang pengawal pribadi melanggar aturan dan VIP yang dirugikan. Chanya paham bosnya sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini, dan Chanya pun mengeluarkan pendapatnya sebagai keluarga dan bilang Tawan mulai ceroboh sebagai pengawal pribadi karena terlalu memanjakan dan perasaan dia kepada Ayla membuatnya tidak tegas. Di sini Chanya meminta Tawan membuat pilihan apa yang akan Tawan lakukan untuk Ayla. Apa dia akan melindunginya sebagai pengawal pribadi yang melindungi VIP-nya atau sebagai seseorang yang melindungi cinta sejatinya. Pilihan itu mungkin sangat berat, namun Tawan mengerti dia harus membuat keputusan. Tawan mungkin terhanyut akan pertemuannya kembali dengan Ayla. Perasaan itu yang membuatnya nyaman dan lupa akan tugasnya sebagai bodyguard. Benar yang dikatakan Chanya, kedekatan bodyguard dan VIP-nya itu mungkin hanya akan merugikan keselamatan VIP-nya. Dan Tawan harus buat pilihan dan mungkin harus mengubur perasaannya itu. Keesokan harinya Ayla pun sadar badannya terasa pusing dan terasa sakit di perutnya. Dia pun mengingat akan kejadian kemarin. Tawan pun bilang pelakunya sudah ditangkap dan pagi ini masalah itu pun akan diselesaikan. Ayla pun bertanya apa Tawan tahu siapa di balik semua ini. Saat Yam sedang latihan, polisi membawa surat penangkapannya atas tuduhan penyerangan terhadap Ayla. Namun Yam mengelaknya. Yam terus menolak dibawa dan memohon kepada bosnya. Namun bosnya tak menyangka Yam bisa sekejam itu. Di sini alasannya melakukan itu kepada Ayla karena rasa cemburunya. Dia merasa semenjak kehadiran Ayla karirnya menjadi merosot dan menyalahkan semuanya kepada Ayla akan kehancurannya itu. Dan dia sangat membenci Ayla, apalagi selalu dibanding-bandingkan dengan Ayla. Yam terus menyalahkan Ayla dan menyerangnya, namun Tawan mencegahnya. Tanpa Yam sadari dia bukan apa-apa bila tanpa ayahnya. Bakatnya tidak ada apa-apanya dibanding Ayla, dan Ayla bisa seperti sekarang karena kerja kerasnya. Dan Yam hanya membuat karirnya tambah hancur akan kelakuannya itu sendiri. Ayla benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi dan Tawan pun menguatkan Ayla dengan menggenggam tangannya. Ayla juga tak menyangka Yam pelakunya dan Tawan sudah tahu itu sehingga dia pun memperketat pengawasan sampai tahu di balik semua itu adalah Yam. Kecemburuan, iri dengki hanya akan membakar kita hingga akhirnya menyakiti orang di sekitar kita juga. Dan buat Ayla itu sangat menakutkan. Tawan pun akan membuat perubahan pada standar keamanan Ayla. Dia akan menambahkan Chanya, Nana, dan Tipon sepanjang waktu untuk menjaga Ayla. Ayla sedikit keberatan karena pelakunya sudah tertangkap. Apa Tawan berencana meninggalkannya? Namun Tawan akan tetap ada di sampingnya dan itu membuat Ayla lega dan menyetujuinya. Tawan pun berjanji akan melindungi Ayla dengan seluruh kemampuannya meski harus membayarnya dengan nyawanya. Mendengar itu Ayla merasa takut dan Tawan pun dengan serius bilang kalau dia berbicara sebagai pengawal pribadinya. Itu semakin membuat Ayla tak mengerti. Di pagi harinya Chanya dan Nana sudah datang. Ayla sedikit aneh dan mencari Tawan. Saat keluar Tawan sudah ada menunggunya dan itu buat Ayla senang. Namun saat Ayla mendekatinya Tawan seperti menghindar, membuat Ayla bertanya-tanya dalam hatinya. Ayla dengan kegiatan pemotretannya, Ayla dengan sedikit manja dan mencari perhatian Tawan, bilang kakinya sakit. Tawan hanya memberikan tangannya tanpa kata sedikit pun. Ayla masih dengan manjanya. Saat Tawan memberikan air minum, Ayla bilang akan rencananya malam ini. Namun belum sempat Ayla meneruskan ucapannya, Tawan langsung pergi menghindar dan digantikan Nana. Perubahan itu membuat Ayla bingung dan kesal. Sesampainya di rumah, Ayla pun turun dengan perasaan kesalnya. Sambil menghela napas, Ayla bilang dia ingin bicara akan sesuatu kepada Tawan. Saat di atas, Ayla bilang apa yang sudah dia lakukan, kenapa Tawan tiba-tiba berubah, apa yang membuat Tawan marah. Namun Tawan bilang dia tidak melakukan kesalahan, dia hanya perlu mundur selangkah agar bisa melindungi Ayla dengan lebih baik. Karena saat mereka terlalu dekat, itu membuat Tawan kehilangan perspektif dan dia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Ayla meyakinkan itu semua salahnya karena memaksa Tawan keluar, namun Tawan bilang itu tetap salahnya.
Ayla menganggap semua sudah selesai dan Tawan tidak melakukan kesalahan, namun Tawan tetap menyalahkan dirinya sendiri yang membiarkan perasaannya mengubur penilaiannya dan terlalu memanjakannya sehingga melalaikan tugasnya sebagai pengawal pribadi dan melanggar aturan. Dan dia tidak ingin itu terjadi lagi. Karena sesuatu terjadi pada Ayla, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan itu yang terbaik. Ayla pun akan menghormati keputusan Tawan, namun Ayla meminta satu hal. Jika alasan Tawan menjauhinya karena sebagai pengawal pribadi dan VIP, dan bagaimana jika Tawan tak melihatnya begitu? Apa Tawan akan melihatnya dengan cara lain, bukan sebagai bodyguard? Ayla meraih tangan Tawan dan bilang dia mau berdiri di sisi Tawan seperti ini selamanya. Namun Tawan bilang, Ayla tidak boleh mengatakan itu karena dia bukan pilihan yang terbaik. Tawan pun melepaskan tangan Ayla dan itu membuat Ayla kesal dan bilang jika itu memang yang diinginkan Tawan, dia akan mengikutinya. Ayla pun pergi dengan kekesalan di hatinya meninggalkan Tawan dengan segala penyesalannya. Namun Tawan harus melakukannya, bukan untuk dirinya tapi untuk kebaikan Ayla, dan episode 4 pun berakhir.